Nah, singkat cerita, Sukirman ini sampai di suatu tempat. Lalu ikat matanya dibuka dan tangannya juga dibuka tuh ikatannya guys. Dan setelah itu dia diseret menuju ke sebuah tempat. Saat lagi diseret itulah samar-samar Sukirman mendengar ada suara yang mengatakan Yani wis dipateni, yang artinya Yani telah dibunuh. Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah seseorang di mana dia adalah saksi hidup kejadian G30 SPKI. Pasti kalian udah pada tahu ya kan tragedi tersebut guys. Tragedi ini pada saat itu ya bener-bener pecah banget guys. Nah, kali ini gua akan bahas seseorang yang lolos dari pembantaian massal atas PKI itu. Nah, dan dia ini selamat karena dia itu tertidur di bawah truk. Nah, karena dia tertidur itulah dia bisa selamat dan menjadi saksi hidup atas pembantaian para jenderal-jenderal di Lubang Buaya. Langsung aja lah kita bahas kisahnya guys. Tapi seperti biasanya sebelum ke videonya jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang sangat menarik dari channel gua ini guys. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah mau tetap support channel gua ini, dan ayo bersama-sama support channel ini biar bisa mencapai 10.000 subscriber di waktu yang dekat ini guys. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Ini dia kisah dari saksi hidup dari tragedi G30 SPKI. Jadi guys, ada satu orang saksi hidup yang selamat dari tragedi Lubang Buaya. Seakan-akan dia itu sebagai jawaban lah atas apa yang terjadi di malam 30 September tahun 1965. Ya, dia adalah Sukirman, agen polisi tingkat 2, seorang saksi hidup tragedi Lubang Buaya atau yang biasa kita kenal dengan G30 SPKI. Nah, polisi yang bernama Sukirman ini, dia itu lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1943 di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Tapi siapa yang menyangka ya kan Sukirman yang saat itu hanya lulusan sekolah rakyat atau pada zaman sekarang disebut dengan sekolah dasar, dia itu menjadi saksi kunci dari peristiwa Lubang Buaya. Saat malam kejadian, Sukirman yang merupakan agen polisi tingkat 2 ini lagi bertugas buat jaga malam di tanggal 30 September tahun 1965. Kebetulan malam itu lagi malam Jumat ya kan. Sukirman ditugasi untuk jaga guest house di Jalan Iskandar Syah, Jakarta. Nah, dia ini berjaga bersama rekannya yang bernama Sutarso untuk penjaga tamu negara yang akan menghadiri ulang tahun ABRI tanggal 8 Oktober. Tapi menjelang subuh di tanggal 1 Oktober sekitar jam 3 dini hari, Sukirman ini mendengar ada suara rentetan tembakan. Pada saat itu Sukirman ini pengen mengecek ya kan, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, dia ini menduga-duga kalau saat itu mungkin aja ada terjadi perampokan. Nah, pamitlah dia tuh sama temennya ya kan. Dia bilang, "So, saya akan mengecek dulu ya, mungkin ada rampok." Nah, jalanlah Sukirman saat itu ya kan. Dia itu pergi menggunakan sepedanya. Saat itu dia juga membawa satu senjata yang ditaruh di depannya. Nah, hingga akhirnya dia itu mencapai ujung jalan Iskandar Syah saat itu. Tapi di situ Sukirman benar-benar kaget. Karena di sana suasana itu sangat-sangat mencekam. Di sana banyak sekali pasukan dan juga suara tembakan yang tidak berhenti-berhenti. Ya, karena pada awalnya Sukirman ini cuman menduga ya kan, oh mungkin ini ada perampokan gitu. Tapi kok yang dia temui malah mencekam kayak gini. Gak lama, sialnya keberadaan Sukirman ini langsung diketahui oleh sekelompok orang yang menggunakan pakaian loreng-loreng itu. Dan belakangan Sukirman ini baru tahu ya kan kalau asal suara tembakan itu berasal dari rumah Jenderal DI Panjaitan. Di situ Sukirman diperintahkan untuk turun dari sepedanya dan membuang senjatanya ke depan. Dia ditodong tuh ya kan dari kiri, dari kanan, dari depan dan juga dari belakang. Matanya lalu diikat dengan menggunakan kain merah serta tangannya juga diikat. Lalu dia dilempar dan dimasukkan ke dalam sebuah bus hingga akhirnya terdengar suara peluit dan akhirnya bus itu pun berjalan. Oh ya guys, pada saat itu Sukirman ini masih berusia 22 tahun. Nah, pada saat dia sudah
di dalam bus gitu ya kan, si Sukitman ini bingung sebenarnya ini ada apa sih, dan sebenarnya dia itu mau dibawa kemana gitu ya kan. Walau diikat matanya, Sukitman ini mencoba untuk mengingat jalan yang dilewatinya itu, tapi ya cuman sampai awal aja dia tahu ya kan. Setelahnya dia udah nggak tahu lagi dia itu lewat jalan mana. Nah, singkat cerita, Sukitman ini sampai di suatu tempat, lalu ikat matanya dibuka dan tangannya juga dibuka tuh ikatannya guys. Dan setelah itu dia diseret menuju ke sebuah tempat. Saat lagi diseret itulah samar-samar Sukitman mendengar ada suara yang mengatakan Yani wis dipateni, yang artinya Yani telah dibunuh. Setelah itu Sukitman ini dimasukkan ke dalam sebuah tenda gitu ya kan, dan dia itu diperiksa. Itulah, mungkin kira-kira orang itu pengen tahu ya kan sebenarnya siapa sih Sukitman ini. Nah, saat Sukitman lagi diperiksa di dalam tenda inilah ya kan, dia itu melihat ada orang-orang yang lagi didudukin di bangku gitu dengan posisi tangan terikat dan juga mata yang ketutup. Selain itu dia juga melihat tuh di bawah itu ada orang yang duduk dengan menggunakan kimono ya kan, dan juga ada yang berdarah. Nah, setelah diperiksa di dalam tenda, Sukitman langsung dibawa tuh ke depan rumah sebagai tawanan. Nah, di sini yang menculik Sukitman itu melapor ke atasannya kalau Sukitman itu diculik karena diduga sebagai pengawal Jenderal DI Panjaitan. Saat pagi tiba, Sukitman ini melihat ada satu tempat yang dipenuhi kerumunan yang dikelilingi oleh sekelompok orang di sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir." Kabir di sini tuh maksudnya kapitalis birokrat. Tapi pada saat itu Sukitman tidak paham apa maksudnya. Nah, sambil orang-orang itu berteriak, Sukitman melihat ada tubuh manusia yang diseret, yang disiksa, lalu dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sumur, langsung saja disusul oleh rentetan tembakan peluru. Lalu Sukitman ini juga melihat gitu ya kan, ada orang yang masih hidup saat itu. Mereka diseret dan dibawa ke depan rumah yang ada kayak bangku-bangku sekolah gitu guys. Nah, ikatan tangannya dibuka dan juga ikatan matanya itu dibuka, tapi mereka posisinya masih ditodong dengan senjata. Sukitman melihat mereka pada saat itu sepertinya dipaksa untuk menandatangani sebuah ataupun sesuatu, tapi mereka itu tidak mau dan juga mereka itu memberontak. Nah, yang memberontak itu ya kan langsung saja disiksa dan diseret, setelah itu dimasukkan ke dalam lubang buaya. Cara mereka memasukkan ke lubang buaya tersebut ya kan, dimasukkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam lubang tersebut dan lagi-lagi disertai dengan rentetan tembakan. Kejadian tersebut terjadi beberapa kali dan setiap kali tembakan ya kan selalu diiringi dengan teriakan "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir". Kengerian inilah yang akhirnya membuat Sukitman itu semakin ketakutan. Kalian mungkin bisa bayangin ya kan kalau jadi Sukitman pada saat itu tuh gimana guys. Pada saat kalian melihat ada orang-orang di depan kalian nih ya kan, dan orang itu dibunuh satu persatu ya kan, itu kira-kira rasanya ya gimana gitu ya kan guys. Nah, karena itulah Sukitman jadi gemetar ketakutan, karena dia tuh berpikir guys, bisa aja nih setelah ini adalah giliran dia yang diseret, disiksa dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut, lalu disusul dengan suara rentetan tembakan. Di situ dia cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena emang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di situ, dan hanya Allah yang bisa menolong Sukitman pada saat itu. Di tengah rasa takut yang dialami oleh Sukitman ya kan, tiba-tiba saja ada satu orang pasukan Cakrawirawan yang datang ke arah Sukitman. Di situ dia mencoba buat tenangin Sukitman guys, dengan maksud agar si Sukitman itu nggak usah takut, karena kita ini kan sama-sama seorang prajurit. Prajurit itu berkata gini guys, "Kamu tidak usah takut, kita ini sama-sama prajurit, beli kaos singlet aja kita tidak bisa. Sementara para jenderal yang menamakan dirinya itu Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas, dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu tahu kan, Cakrawirawa tugasnya adalah menjadi pengawal dan juga penjaga presiden." Anggota tersebut mencoba meyakinkan Sukitman pada waktu itu. Nah, pada saat itulah Sukitman merasa agak tenang, meskipun dia masih tetap diawasi guys. Ternyata anggota Cakrawirawa tersebut sudah dicuci otaknya di bawah komandan Letkol Untung.
Nah, komplotan tersebut sepertinya sudah menguasai pusat radio yang ada guys. Sekitar 1 atau 2 jam kemudian tersiar kabar dari radio bahwa siapa yang mendukung G30 SPKI akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan 2 tingkat. Mendengar pengumuman tersebut, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman. Mereka bersorak-sorakan dengan mengatakan sukses, sukses, sukses. Karena mereka merasa gerakan mereka ini sudah sukses. Tahu mereka pun lepas guys. Seolah mereka ini baru saja memenangkan pertempuran yang sangat besar. Setelah suasana agak tenang, Sukirman ini akhirnya dipanggil oleh komplotan itu. Dia ditanya ya kan, di mana senjatamu? Sukirman kemudian menjelaskan ya kan, jika saat dia patroli, dia disergap oleh beberapa pasukan ini. Terus dia disuruh membuang senjatanya di tempat itu. Nah, mereka kemudian kembali ke sana ya kan, dan akhirnya senjata Sukirman pun ditemukan, walau dalam keadaan yang sudah patah. Nah, pada saat itu mereka mengira Sukirman ini bukanlah musuh. Bahkan mereka itu menganggap Sukirman ini teman senasib. Nah, pada saat Jumat sore, dia kemudian diajak menuju Halim menaiki Jeep Letkol Untung bersama iring-iringan truk pasukan itu. Jadi kayak si Sukirman ini menggunakan Jeep di depan, terus di belakangnya itu diikuti oleh truk-truk pasukan-pasukan itu guys. Sesampai di Halim ya kan, pasukan itu diturunkan di sebuah lapangan, sementara Sukirman masih bersama dengan supir Jeep itu. Pada malam harinya, entah mengapa supir Jeep ini ya kan, dia itu mengajak si Sukirman untuk mengambil nasi. Sukirman tanya, mau kemana kita? Dia pun menjawab, ke lubang buaya, tempat para jenderal itu dibunuh. Dan pada saat itu baru si Sukirman ini menyadari bahwa yang dikatakan Ganyang Kambir itu adalah kata yang ditujukan untuk para jenderal yang dibunuh oleh kelompok G30 SPKI. Nah, setelah itu pada saat mereka sudah sampai di lubang buaya, mereka mengambil makanan dan langsung saja mereka itu balik menuju Halim. Nah, keesokan paginya, pasukan yang tadinya mereka itu memakai coklat-coklat sekarang berubah menjadi oren-oren. Mereka kelihatan sibuk gitu guys, lari ke sana kemari ya kan, pokoknya dengan kesibukan masing-masing. Sukirman melihat mereka seperti kabur dan ketakutan gitu guys, karena ada orang yang menyerbu Halim pada saat itu. Sehingga Sukirman ini ditinggal sendirian. Dan saat hari semakin siang dan panas ya kan, Sukirman ini merasa pusing dan dia itu masuk ke kolong truk untuk neduh agar tidak panas. Nah, kira-kira jam 2 siang Sukirman ini ngantuk ya kan, dan dia pun tertidur. Nah, saat dia sedang tertidur di bawah kolong truk itu, dia mendengar ada ramai-ramai suara tembakan. Pokoknya pada saat itu ya kan, dia itu tertidur ya kan, tapi suara tembakan itu udah di mana-mana guys. Tapi dia tuh kayak gak mau bangun gitu dari tidurnya. Entah kenapa gitu ya kan, matanya itu kayak gak mau kebuka aja gitu guys. Dia kayak mau tutup dan tidur aja gitu. Emang udah jalannya kali ya guys ya. Nah, hingga akhirnya pada saat sore ya kan, tiba-tiba Sukirman ini dibangunkan oleh Cakrawirawa 4 angkatan yang sudah memakai tanda pita putih di samping bajunya. Nah, Sukirman ini dulu pernah belajar ya kan dari arti pita putih tersebut, dimana itu artinya adalah tanda dari palang merah, yang artinya tidak mungkin sandera atau tawanan itu dibunuh. Langsung tuh si Sukirman ini menjelaskan ke Cakrawirawa itu, saya adalah polisi, saya dibawa oleh mereka dari Kebayoran ke lubang buaya. Dia ditanyakan ya kan, kamu tidak tahu ada jenderal-jenderal yang dibunuh? Saya tidak tahu. Yang saya tahu ada kata-kata kabir pada saat mereka memasukkan orang ke dalam sumur. Karena itulah Sukirman langsung dikasih pita putih juga guys. Dan dia itu dibawa oleh pasukan Cakrawirawa tersebut. Di situ Sukirman ini kayak sempat bingung gitu dia guys. Karena sebenarnya pihak mana sih yang benar? Karena emang pas kemarin dia di lubang buaya ya kan, dia itu dikasih makan. Nah, sekarang sama pasukan pita putih ini juga dia itu dikasih makan. Nah, setelah itu pun dia dibawa untuk diinterogasi. Pada saat Sabtu malam itu, dia menjelaskan apa yang dia lihat dan apa yang dia alami sebelumnya. Nah, pada saat diinterogasi, Sukirman ini sempat menjelaskan bahwa dia melihat ada orang yang berbintang 2 di bajunya dan dimasukkan ke lubang tersebut. Pihak investigator itu pun langsung memukul meja. Dia bilang, itu bapak saya, Mayor Jenderal Suparman. Dan di hari Sabtu malam itulah, si Sukirman ini baru tahu kalau semalam itu yang dibunuh adalah para jenderal.
Setelah diinterogasi dan memberikan informasi-informasi yang penting, besoknya nih hari Minggu, Sukitman dihadapkan ke Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Dan setelah memberikan informasi lanjutan, akhirnya mereka berangkat tuh menuju ke Lubang Buaya. Sesampainya di sana ternyata masih ada tuh pasukan yang menjaga area Lubang Buaya. Tapi kapten di lapangan saat itu meneriakkan pakai pengeras suara, "Pasukan yang ada harap keluar atau saya hancur leburkan tempat ini." Gak lama ya kan, keluarlah tuh semua pasukan di situ. Dan di situ awalnya Sukitman ini sempat kesulitan untuk mencari di mana sih sebenarnya sumur yang kemarin itu guys. Karena emang sumurnya itu kan udah ditumpukin sama daun, sama sampah juga ya kan, dan juga mereka tuh udah menanamkan pohon pisang di atas lubang tersebut. Namun setelah dicari lagi ya kan, beruntunglah akhirnya Sukitman menemukan lubang tersebut. Nah, penggalian itu sulit dilakukan karena lubang itu hanya pas untuk satu orang guys. Dan proses penggalian pun memakan waktu yang cukup lama. Dengan bantuan kompi penyelam KKO, di kedalaman 7 meter ditemukanlah sejumlah jasad. Keesokan harinya, Senin 4 Oktober tahun 1965, penggalian jenazah pun dilakukan. Batang pisang, daun singkong dan tanah yang secara berselang-seling menutup lubang akhirnya disingkirkan. Pengangkatan jenazah disaksikan langsung Maijen Soeharto yang didampingi oleh Direktur Peralatan Angkatan Darat, Direktur Polisi Militer Angkatan Darat, Direktur Jenny dan sejumlah wartawan. Dan saat-saat mengharukan itulah baru diketahui kalau dalam sumur tersebut terdiri dari jenazah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Partman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Sejarah yang memang sulit diduga ya kan. Sukitman yang lagi menjalankan tugasnya, tahu-tahu dia malah ikutan terseret dalam peristiwa sejarah besar di Republik Indonesia ini. Setelah itu pun Sukitman ini mendapatkan penghargaan, yaitu pangkatnya naik menjadi agen polisi 1. Bintang Satria Tamtama diperolehnya bertepatan dengan Hari Kepolisian pada tanggal 1 Juli tahun 1966. Dan bintang Satya Penegak diberikan oleh Presiden Soeharto tepat di hari ABRI pada tanggal 5 Oktober tahun 1966. Nah, hingga akhirnya pada saat puncak ataupun akhir dia di kepolisian gitu ya kan, si Sukitman ini menjabat sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi ataupun AKBP. Sukitman sendiri akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus tahun 2007 dalam usianya yang 64 tahun. Dia meninggalkan seorang istri, 3 orang anak, dan 7 orang cucu. Salah satu anaknya yang bernama Indra, dia itu tidak bisa menahan rasa haru. Sambil berurai air mata, ia menjelaskan kalau ayahnya itu sangat bangga karena selama hidup dia itu dapat berguna pada bangsa dan negaranya. Nah, itulah dia guys kisah si Sukitman tadi ya kan. Kalian bisa lihat sendiri ya kan, kisahnya itu bener-bener nggak diduga banget. Dimana kalau Sukitman itu akhirnya bisa selamat dari malam maut tersebut. Gimana menurut kalian guys? Langsung aja kalian komen di bawah. Nah, kalau kalian suka sama kisah ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Sekian dulu, gua Rizky Aulia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.